Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk kembali merangkai dan mengambil langkah untuk sedikit mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, ala nikmatillah. Allah masih berikan nikmat-nikmat yang begitu panjang untuk kita, yang mudah-mudahan dengan nikmat ini kita semakin bersyukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mencoba untuk melanjutkan kajian membahas surat At-Taubah, yang kita tahu bahwa surat At-Taubah ini merupakan surat dari ayat-ayat Allah yang terdapat 129 ayat dan termasuk bagian dari surat Madaniyah, ya. Surat ini disebut Madaniyah karena memang turun saat perang Tabuk, ya, pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi kita tahu dalam perjalanan beberapa kali peperangan Rasulullah SAW mengikuti, dan pada saat turunnya surat At-Taubah ini wabil khusus ada di saat perang Tabuk, ya, pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ini banyak sekali nama-nama lain dari surat At-Taubah. Jadi kalau kayak kita berbicara tentang surat Al-Fatihah itu juga banyak nama-nama yang kita dapati dari surat Al-Fatihah. Seperti Alhamdu, Asyifa, begitu, ya. Itu adalah nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Begitu juga surat At-Taubah ini. Jadi surat At-Taubah itu ada yang menyebut surat Al-Baro'ah, surat Baro'ah, ya. Baro'ah itu artinya berlepas, gitu. Kemudian ada juga yang menyebut At-Taubah seperti nama identitas dari surat ke-9 dari Al-Quran. Kemudian ada yang menyebutkan Al-Musyaridah, ya. Musyaridah ini nanti merupakan pernyataan bahwasanya sebagian besar kaum muslimin, ya, melakukan kaum musyrikin melakukan banyak penolakan dan pengingkaran. Kemudian ada juga Al-Hafirah, Al-Munakilah, ya, Al-Mudamdimah, itu nama-nama lain, dan tentu saja ada nama lainnya itu surat Azab. Ya, dinamakan dengan surat Taubat itu karena di dalamnya dijelaskan tentang taubat atau pengampunan untuk orang-orang beriman, ya. Kemudian ada lagi disebutnya sebagai surat Taubat karena Huzaifah mengatakan, kalian menamakan surat ini dengan At-Taubah padahal dia sebenarnya adalah surat Azab, ya. Jadi makanya ada yang mengatakan surat-surat ini atau nama lain dari surat At-Taubah ini karena beberapa pendapat para ulama, dan mereka menyebutkan masing-masing penamaan tersebut. Kemudian mungkin ibu-ibu pernah menyaksikan atau melihat, atau bahkan berinteraksi secara langsung pada saat membaca surat At-Taubah ini. Kenapa di dalamnya tidak ada kata basmalah seperti surat-surat yang lain? Langsung, ya, ibu-ibu bisa buka dari surat At-Taubah itu tidak ada kata-kata basmalah di awal sebelum surat ini dibacakan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika ditanya kenapa tidak ada kalimat basmalah ini di awal surat Baro'ah, dia menjawab karena Bismillahirrahmanirrahim mengandung rasa aman, sementara Baro'ah turun menjelaskan tentang perang, ya, tentang pedang dan pelanggaran perjanjian.
dan di dalamnya tidak ada rasa aman. Tentu saja kalau sudah berbicara tentang peperangan ya, pelanggaran, itu kondisinya tidak dirasa aman. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa tidak ditulisnya surat di dalam ini ada basmalah karena basmalah itu adalah rahmat ya. Artinya rasa aman, rahmat itu adalah rasa aman. Sementara surat ini turun tentang orang-orang munafik dan pedang. Tidak ada rasa aman untuk orang-orang munafik. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendapat ini banyak ya kita dapati berkaitan dengan kenapa basmalah itu tidak disertakan di dalam awal surat tersebut ya. Ternyata yang lebih mendekati pendapat ulama itu adalah pernyataannya Al-Qushairi dan Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qushairi dan Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa pendapat yang lebih benar itu adalah ya ketika basmalah itu tidak dituliskan di dalam surat tersebut karena memang malaikat Jibril tidak mewahyukannya untuk surat tersebut ya. Surat ini karena memang tadi ya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membacakan itu. Sehingga para sahabat juga tidak menuliskannya dalam mushaf induk mengikuti perintah Amirul Mukminin pada saat itu, yaitu Utsman bin Affan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahwa surat sebelumnya yaitu surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah ini sebenarnya banyak kemiripan ya. Banyak kemiripannya karena berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan dengan masalah peperangan, kemudian sifat-sifatnya, kemudian hukum bagaimana berdamai, kemudian bagaimana sifat orang-orang beriman yang murni pada saat dia berperang ya. Juga pasti akan ketemu dengan sifat-sifat orang munafik ya. Jadi hampir banyak kemiripannya. Hanya kita lihat ada sedikit perbedaan. Kalau dalam surat Al-Anfal itu dijelaskan tentang menepati janji dan menghormatinya. Namun kalau di dalam surat Baroah ini atau surat At-Taubah ini justru kebalikannya. Bagaimana orang-orang munafik itu, bagaimana orang-orang musyrik itu justru mencoba untuk melanggar dan membatalkan perjanjian ya. Itu bagian dari upaya kita memahami kandungan surat At-Taubah, setidaknya demikian ya. Kemudian bagaimana sejarah turunnya ibu-ibu, surat Al-Anfal itu termasuk surat yang pertama turun setelah hijrah. Sementara surat Baroah ini termasuk yang terakhir-akhir gitu ya. Jadi kalau bicara tentang surat Al-Anfal, dia mentasji atau memberikan motivasi begitu ya, karena turunnya setelah hijrah. Sementara surat At-Taubah ini justru pada akhir ya. Dan secara keseluruhan karena dia turun di tahun ke-9 dari Hijriyah, tepatnya di tahun terjadinya perang Tabuk yang merupakan peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kita tahu ibu-ibu, ketika perang Tabuk ini Rasulullah ingin memerangi bangsa Romawi dalam kondisi yang cuacanya pada saat itu sangat panas gitu ya. Dan sudahlah panas, terdapat kondisi di mana mengalami paceklik ya. Jadi bisa kebayang ya, kita saja yang tidak mengalami peperangan begitu ya, ketika terik matahari, kemudian pohon-pohon itu sudah menjadi kering gitu ya, ditambah lagi mungkin asupan-asupan berkurang, itu dirasa tidak nyaman, apalagi ini dalam keadaan perang. Perang ini menjadi ujian tentu saja dan cobaan terhadap keimanan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, sekaligus tentu membuka kedok-kedok orang-orang kafir ya, orang-orang munafik. Awal dari surat ini turun setelah pembebasan kota Mekah. Rasulullah SAW mengutus Ali untuk membacakannya kepada orang-orang musyrik pada saat di musim haji. Jadi nanti kita akan coba melihat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk menyampaikan
turunnya wahyu ini karena jika tidak disampaikan oleh Rasulullah atau ahlul baitnya Rasulullah atau kerabatnya Rasulullah, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik pada saat itu tidak mempercayainya. Ya. Nah, surat ini dibuka dengan kalimat baro'ah, berlepas tangan ya dari orang-orang musyrik dan memberi rasa aman kepada mereka selama 4 bulan. Karena memang ini adalah satu kisah di mana ketika ayat ini diturunkan, maka Allah dan Rasulnya memberikan kesempatan bagi orang-orang munafik untuk mereka berpikir ya. Kalau di sana ada perjanjian-perjanjian yang perjanjian itu kurang dari 4 bulan, maka digenapkan menjadi 4 bulan. Kalau ada yang lebih dari 4 bulan, maka diselesaikan walaupun lebih dari 4 bulan itu. Jadi ini adalah 4 bulan yang memang kemudian jika terjadi pelanggaran itu akan terjadi perang ya kepada mereka, kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir Quraisy, dan melarang mereka untuk ke Masjidil Haram ya selama-lamanya. Jadi begitu ayat ini turun, maka disitulah Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk menyampaikan, sudah nggak ada lagi tuh istilah bahwa orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang munafik apalagi ya, mereka masuk ke dalam Masjidil Haram ya. Kalau sampai mereka apa istilahnya masuk ya, mereka akan menemukan konsekuensinya. Di bagian ayat-ayat pertama ya, kita akan membahas di ayat pertama ini sampai nanti ayat 41 ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Surat ini mengandung dorongan dan seruan untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah, khusus di ayat yang akan kita bahas yaitu 1 sampai 23 ini, 22 ini, itu lebih fokus kepada bagaimana orang-orang munafik ini mencoba untuk melakukan pelanggaran ya, pelanggaran seperti halnya cerita-cerita kita di ayat-ayat sebelumnya atau di surat-surat sebelumnya. Inilah tabiat yang memang terus dilakukan oleh orang-orang munafik gitu ya, orang-orang kafir. Kemudian setelah berbicara tentang seruan untuk berjihad dengan harta dan jiwa, kemudian ayat ini berbicara tentang sifat-sifat orang munafik dan bahaya mereka pada bagian akhir-akhir surat nanti kita temui ya, berbahaya gitu ya. Nah, kemudian di sela-sela tentang kondisi dorongan untuk berjihad, kemudian tabiatnya orang-orang kafir dan munafik gitu ya, di akhir-akhir surat ternyata diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada penjelasan tentang keikutsertaan kalangan Arab Badui ya, yang mereka mengikuti jihad ya, dan tidak diterimanya alasan tidak ikut sertaan orang-orang Madinah dan sekitarnya dari kalangan Arab ya dalam berjihad. Kemudian di akhir surat ini ya ada perbandingan yang cukup jelas yang membedakan antara orang beriman dan orang munafik, yaitu terjadinya jihad ya sebagai fardu kifayah dan tentang pengkhususan kelompok orang-orang beriman untuk mendalami agama. Jadi kita lihat konsentrasi ibu-ibu ya di dalam surat ini adanya yang pertama hukum dan undang-undang dalam memerangi orang-orang musyrik dan ahli kitab ya, bagaimana ketika terjadinya pelanggaran-pelanggaran maka harus ada undang-undang yang berlaku atau hukum yang berlaku untuk menamengi ya umat muslim itu sendiri. Kemudian yang kedua membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik dengan momentum perang Tabuk ya. Nah, ibu-ibu kita tahu bahwa kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu adalah senang membuat perjanjian tapi senang juga untuk melanggarnya ya. Dan di sini kita dapati bahwa kaum musyrikin dan ahli kitab itu
kita temui sama saja mereka melanggar perjanjian, ya. Bahkan beberapa suku dari kaum Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Quraizoh, Bani Qainuqa itu bersekutu dengan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, ya. Nah, sementara untuk yang lain kita dapati di sini bagaimana orang-orang beriman dengan orang-orang munafik itu mencoba untuk memerangi, ya, diseru untuk memerangi bangsa Romawi dalam perang Tabuk, ya. Pembedaan antara orang-orang beriman dengan orang munafik itu adanya nanti di sini. Ada porsi yang dimana cukup besar di dalam surat ini menceritakan tentang perang Tabuk. Ditambah lagi nanti akan kita dapati rencana-rencana busuk, ya, yang berkaitan dengan masalah pendirian masjid. Ya, ini tabiatnya orang munafik gitu, ya. Mereka beranggapan bahwa mereka bisa membuat tempat peribadahan yang disebut masjid diror, ya, masjid yang sebenarnya pada hakikatnya justru mendatangkan mudarat, padahal di situ sudah ada Masjid Nabawi. Nah, makanya kalau sekarang ini kita dapati sebetulnya satu tempat ibadah yang memang difokuskan untuk kajian, untuk menuntut ilmu, kemudian untuk beribadah, wabil khususnya itu sebetulnya nggak perlu di banyak tempat gitu, ya. Jadi kalau di masa Rasulullah itu sentralnya adalah Masjid Nabawi. Makanya kalau pada saat awal-awal itu tidak diperkenankan untuk mendirikan masjid-masjid yang lainnya dalam posisi berdekatan tentu saja, ya. Kesimpulannya bisa kita lihat bahwa surah ini menjadi surat penentu dan penjelas yang sempurna tentang kondisi dan sifat orang-orang non-muslim. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa surat ini merupakan surat terpenting yang mengumpulkan tentara keimanan dan mempersiapkan untuk sebuah peperangan penentu dan final antara kaum muslimin dan pihak yang lain, ya, karena di situ nanti akan kita temui makar-makar yang luar biasa. Ya, pembersihan yang telah direncanakan ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perancang yang paling baik tentu saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Nah, ibu-ibu tentu kita tahu bahwa berbicara tentang perang Tabuk ini juga akan berkaitan dengan masalah sejarah perjanjian Hudaybiyah, ya. Nabi SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi kita tahu perang Tabuk tadi 9 Hijriah, tapi pada tahun 6 Hijriah itu adanya perjanjian Hudaybiyah. Disinilah mulai terjadinya gejolak-gejolak gitu, ya, setelah terjadinya perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, ya. Bahwa Nabi SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, ya, dengan kaum musyrikin untuk mengakhiri peperangan dan berdamai selama 10 tahun. Jadi bisa bayangkan, ya, ini modal perjanjian yang dilakukan bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata seolah-olah seperti itu selama 10 tahun dengan syarat-syarat longgar yang dibuat dalam kondisi kuat dan mulia dan bukan karena lemah atau hina. Jadi kita tahu dalam perjanjian Hudaybiyah itu seolah-olah, ya, ada kondisi di mana kaum muslimin sepertinya mendapatkan tempat yang tidak baik gitu, ya. Kondisinya justru bertolak belakang. Kita tahu bagaimana perjanjian Hudaybiyah ini merupakan bagian dari strategi Rasulullah SAW merebut atau mencoba untuk melakukan dakwah Islam dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Dan kita tahu kaum Quraisy itu ternyata melanggar perjanjian Hudaybiyah, ya, dengan cara apa? Ternyata Bani Bakar itu melakukan
Quraisy itu membantu sekutunya yaitu Bani Bakar yang kemudian melawan suku Khuza'ah. Sementara suku Khuza'ah itu adalah sekutunya Rasulullah SAW, di mana suku Khuza'ah ini lebih dekat kepada kaum muslimin, ya, namanya juga sekutu, berarti kan memang itu merupakan bagian yang harus dilindungi. Nah, cerita Hudaybiyah ini tentu insya Allah ibu-ibu sudah paham ya, karena kita akan coba membahas ayat-ayat berkaitan dengan masalah yang lainnya ya. Jadi setelah perang Tabuk, tentu saja di bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju perang Tabuk. Ini yang merupakan akhir dari peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Nah, sebab itulah turun sebagian besar ayat ini di dalam surat At-Taubah. Ya, setelah kembali dari perang Tabuk, Rasulullah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, namun kemudian beliau ingat bahwa orang-orang musyrik pasti akan datang juga untuk melaksanakan haji seperti yang biasa mereka lakukan. Hanya bedanya hajinya orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrikin itu adalah dengan cara bertawaf dengan bertelanjang, begitu ya. Nah, Rasulullah tidak ingin adanya percampuran ya antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Maka beliau pun mengutus ya Abu Bakar sebagai pimpinan rombongan dalam kafilah haji di tahun itu untuk mengajarkan kepada manusia tata cara berhaji dan sekaligus menyampaikan kepada kaum musyrikin bahwa mereka tidak boleh lagi berhaji di tahun-tahun berikutnya. Jadi itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar menjadi pemimpin dalam rombongan haji tersebut. Tapi di satu sisi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan wahyu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan wahyu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ali itu adalah bagian dari keluarga Rasulullah, ya, karena kita tahu bahwa orang-orang musyrikin itu tidak akan menerima jika yang menyampaikan itu bukanlah dari Rasulullah atau keluarganya. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menugaskan Ali menyampaikan kepada kaum musyrikin tentang 4 hal yang memang ditugaskan oleh Rasulullah kepadanya. 4 hal itu apa? Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Jadi harapannya orang-orang musyrikin ini mereka bisa masuk ke dalam Islam. Ketika mereka tidak masuk ke dalam Islam, ada pilihan yang lain, yaitu diperangi, ya, akan terjadi peperangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh tawaf di Ka'bah seorang pun dengan kondisi telanjang. Siapa yang memiliki perjanjian dengan Nabi, maka perjanjian itu sampai batas waktu yang telah disepakati. Itu yang ketiga. Dan tidak boleh orang musyrik untuk berhaji setelah tahun ini. Nah, itulah yang disampaikan oleh Ali pada saat turunnya ayat tersebut, dan mulailah ya kita akan dapati skenario di mana banyaknya kaum musyrikin, orang-orang munafik melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, maka di ayat pertama dari surat At-Taubah ini, ayat 1 sampai ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah pernyataan pemutusan hubungan, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin, ila akhiril ayat, hingga ayat keempat. Itu bagaimana Allah telah betul-betul menegaskan kalau Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, begitu ya. Jadi ini pelanggaran orang-orang musyrik terhadap janji mereka dan pengumuman terhadap perang jika mereka jika mereka menolak, ya, jika mereka melakukan sebuah pelanggaran, ya. Jadi inilah yang bisa kita lihat, memang tabiat orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik itu
mereka melakukan strategi-strategi yang ternyata strategi-strategi itu sendiri mematahkan mereka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ayat-ayat ini tidak lepas dari apa yang tergambar dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal, ya. Ada perjanjian umum antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin Mekah dan yang lain, yang berisi bahwa tidak seorang pun dari kedua belah pihak yang boleh dihalangi untuk masuk ke Masjidil Haram, dan tidak seorang pun yang boleh diganggu di bulan-bulan haram. Jadi ini ternyata ada perjanjian waktu itu, perjanjian di mana keduanya harus solider, istilahnya seperti itu ya. Nggak boleh Rasulullah dan para sahabat itu melarang mereka masuk ke dalam masjid, sekaligus tidak boleh ada gangguan-gangguan yang sifatnya mereka lakukan ketika di bulan-bulan haram. Jadi ibaratnya tidak seorang pun yang boleh diganggu gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa baro'ah kepada kaum musyrikin yang memiliki perjanjian dengan Nabi, yaitu pada penduduk Mekah, ya, suku Khuza'ah, Mudlaj, dan suku-suku lainnya dari kalangan Arab yang memiliki perjanjian dengan Nabi. Artinya bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perjanjian yang orang-orang beriman lakukan, ya, buat orang-orang tentu saja ini berhadapan dengan orang-orang musyrik gitu ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu dikasih waktu tempo 4 bulan diberikan kepada mereka, ya, kaum musyrikin, kaum munafik, tempo 4 bulan diberikan kepada mereka agar mereka berpikir apakah mereka akan kembali kepada Islam atau mereka akan diperangi, ya, atau mereka memilih untuk berperang dengan kaum muslimin, ya. Jadi ayat ini arba'atu ashhur itu menunjukkan 4 bulan. Di sini nanti ada perbedaan pendapat, ya, di mana 4 bulan yang dimaksud di waktu kapan, ya. Kalau beberapa para ahli tafsir menyebutkan, termasuk di dalam buku Al-Munir ini digambarkan tentang 4 bulan itu dimulakan dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sebab diriwayatkan dari Zuhri yang menyebutkan surat Baro'ah ini turunnya adalah di bulan Syawal. Adapun kitab ini atau di dalam tafsir Munir itu disebutkan, yang disebut 4 bulan haram itu adalah 20 hari dari bulan Zulhijjah, kemudian Muharram, ketemu Safar, dan Rabiul Awal, dan 10 hari dari bulan Rabiul Akhir, ya. Jadi ini masing-masing berbeda pendapat. Kisah ini atau kejadian ini berbeda dengan apa yang turun dari Arba'atun Hurum yang disebutkan di ayat selanjutnya, begitu. Nah, hikmah ditugaskannya Ali tentu saja kita perlu mengetahui, karena tadi sudah disampaikan bahwa Ali lah sebagai perantara Rasulullah SAW untuk menyampaikan turunnya wahyu berkaitan dengan Baro'ah ini. Ya, jadi kita tahu bahwa karena ini ditugaskan kepada Ali, ya, yang perlu disampaikan kepada seluruh manusia pada saat itu, karena surat Baro'ah ini mengandung pembatalan perjanjian yang pernah dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara tabiat orang Arab adalah sebuah perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali oleh orang yang membuatnya atau salah satu dari kerabatnya atau keluarganya. Makanya itulah Rasulullah SAW mengutus sepupunya sendiri yang merupakan salah satu bagian dari keluarganya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, untuk apa? Untuk membatalkan perjanjian agar tidak ada lagi yang berbicara negatif terhadap
kebohongan, ya, dianggap berdusta. Kemudian ayat ini juga mengandung penjelasan-penjelasan yang banyak sekali, Masya Allah, luar biasa ya kalau kita mau melihat secara keseluruhan dari ayat-ayat tersebut, ya. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan baroahnya atau berlepas dirinya dari orang-orang musyrikin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan baroah ini kepada seluruh manusia. Nah, makanya di sini sebetulnya ada sebuah pernyataan bahwa orang-orang beriman itu memang harus berlepas diri dari orang-orang non-muslim, begitu ya. Tentu saja dalam kondisi berbasis agama, begitu ya. Jadi kita tidak boleh berwalikan dan tidak boleh mengambil perwalian itu kepada mereka. Ya. Kemudian wa adzanum minallah wa rasulih, ya. Dari ayat ini kita lihat perjanjian-perjanjian dengan orang-orang musyrik pada hari Haji Akbar, yaitu hari Nahar, ketika seluruh kewajiban ibadah haji telah berakhir, ya. Hari tersebut merupakan hari sangat mulia ketika seluruh, ya, jamaah haji berkumpul di Mina untuk menyelesaikan ibadah haji. Nah, sementara kenapa dinamakan Haji Akbar? Karena saat itu Abu Bakar melaksanakan haji, ya. Pada saat yang bersamaan pula terjadinya perjanjian-perjanjian yang dibatalkan. Ya, itu pendapat-pendapat yang menyebutkan tentang Yaumun Nahar. Dan Haji Akbar itu kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah disebut Haji Akbar karena jatuhnya ke Arafah, ya. Haji Akbar itu sendiri adalah maksudnya Arafah, ya. Ya, ini pendapat-pendapat yang bisa kita ambil, ya. Namun tentu saja ayat ini memberikan pesan kalau ada fa'in tubtum fahuwa khairul lakum. Jika kalian mau bertobat tentu itu lebih baik, gitu ya. Ini sebetulnya pengingat kepada kaum musyrikin. Jadi mereka itu punya kesempatan untuk bertobat di hadapan Allah, ya. Kalau mereka mau bertobat, maka kehidupan mereka akan lebih baik. Tapi jika mereka tidak mau bertobat, maka hukuman Allah, azab Allah itu sangatlah pedih, begitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya dari ayat 1 sampai ayat 4 ini kita akan dapat penjelasannya atau ibrahnya untuk kehidupan kita. Yang pertama itu adalah pembatalan terhadap perjanjian-perjanjian dengan orang musyrik yang bersifat mutlak. Jadi Allah tidak lagi membiarkan Rasulullah dengan para sahabat itu melakukan perjanjian-perjanjian yang sifatnya itu lebih istilahnya merugikan, ya, kaum muslimin, ya. Apalagi kita tahu mereka sendirilah atau orang-orang musyrikin itu atau orang-orang munafik itulah yang selalu membuat juga pelanggaran terhadap apa yang mereka sepakati. Kedua, pihak yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin di bawah masa 4 bulan, maka akan digenapkan, ya, perjanjian itu menjadi 4 bulan. Karena memang dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini berkaitan dengan masalah 4 bulan. Kemudian yang ketiga, tempo waktu yang diberikan untuk jaminan keamanan, kebebasan untuk berpindah, ya, ditawarkan akan masuk Islam atau diperangi, itu dikasih waktu 4 bulan itu, ya, untuk berpikirlah seolah-olah seperti itu, ya. Makanya di sini seperti yang tadi tersampaikan, dimulai setelah Idul Adha atau hari Nahar dan berakhir sampai hari ke-10 dari Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, begitu. Kemudian yang keempat, pihak yang memiliki perjanjian dengan batas waktu tertentu, maka dia akan dibiarkan sampai berakhirnya waktu tertentu tersebut. Jadi salah satu contohnya ada Rasulullah SAW melakukan perjanjian kepada kaum musyrikin itu waktunya 9 bulan, ya. Nah, sementara itu baru berjalan kira-kira 4 atau 5 bulan. Maka disepakati mengakhirkannya tetap dengan 9 bulan itu. Seperti itu. Kelima,
Islam menghargai segala bentuk perjanjian dan wajib bagi umat Islam untuk menepatinya. Karena kita tahu bahwa salah satu unsur kemunafikan itu adalah ketika seorang muslim melanggar janji yang telah dia ucapkan. Begitu. Kemudian yang keenam, tidak seorang pun dari orang kafir itu yang akan luput dari azab Allah jika mereka tidak mau bertobat. Gitu ya. Intinya Allah kasih kesempatan untuk mereka terlepas dari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat, asalkan mereka mau bertobat. Tapi ketika mereka tidak mau bertobat, tentu saja mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang ketujuh, ayat 1-4 ini memberikan gambaran kata-kata pertama kali tidak adanya ucapan basmalah, tidak adanya bahkan disebutkan baro'ah, berlepas gitu ya. Ini akan membuat seseorang gentar, ya, seorang gentar untuk mendengarnya, begitu. Kemudian yang ke-8, tidak ada istilah putus asa dalam syariat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu taubat. Makanya di sini dibentangkan oleh Allah ketika kaum muslimin itu atau ketika kaum musyrikin itu mau bertobat, ya, mereka akan ibarat kata ketika mereka bertaubat, mereka akan sama dengan kaum muslimin yang lainnya, gitu ya. Nah, itu gambaran ayat-ayat baik ayat 5 maupun 6 itu juga berbicara hal yang sama, ya, dimana untuk ayat 5 ini, ya, kita ketahui apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian, ya. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat 5 ini memberikan penegasan jika perjanjian itu waktu yang ditetapkan selama 4 bulan itu sudah habis, maka kaum muslimin itu harus melakukan action berikutnya, baik itu tangkap, kepung, mengawasi gitu ya, sampai mereka itu melakukan sebuah kewajiban, ya, kewajiban sholat, ya, ketika mereka sudah bertaubat, mereka mengerjakan sholat, mereka menunaikan zakat gitu ya, maka pada saat itu darah mereka sudah haram, ya, dalam artian kita perlu melindungi orang-orang musyrikin yang telah bertaubat tersebut, ya. Jadi jelas bagi kita bahwa ayat ini memberikan ketetapan bahwa kewajiban memerangi kaum musyrikin sampai mereka masuk Islam, ya, sampai mereka mendirikan sholat atau membayar zakat. Kenapa? Yang kedua, ya, karena mendirikan sholat atau membayar zakat itu adalah bukti keislaman seseorang. Kedua hal inilah yang membuat darah seseorang itu menjadi haram, ya, untuk ditumpahkan, karena mereka sudah memberikan istilahnya konsekuensi keislamannya dengan cara menunaikan sholat, ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ini gambaran di mana mereka diharapkan memahami, ya, apa yang terkandung di dalam ayat ini. Kemudian bahkan yang ketiga, Imam Syafi'i menyebutkan sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat itu perlu dibunuh, ya, karena istilahnya at-tarku bainal mu'min wal kafir, yaitu tarkus sholat, ya. Hal yang membedakan orang beriman, orang Islam itu dengan orang kafir adalah ketika seseorang meninggalkan sholat. Maka wajar ketika ada orang yang meninggalkan sholat, ya, kalau Imam Syafi'i itu membuat treatment, ya, yang pertama ya ditegur, ketika ditegur nggak bisa ya disampaikan kepada pimpinan dan dimasukkan ke penjara. Kalau di penjara juga masih tidak memberlakukan, baru dilakukan pembunuhan terhadapnya. Jadi cara-cara seperti ini, ya, diharapkan bisa memberikan peluang kepada orang-orang musyrik pada saat itu berpikir,
apakah dia mau bertobat kembali kepada Islam, ya, atau mereka siap berperang gitu ya. Kalau buat orang beriman, berperang itu sesuatu hal yang dinanti-nanti, karena kalau mereka punya pedoman, ya ish kariman au mut syahidan, mati dalam keadaan syahid, atau kalaupun mereka hidup mereka itu dalam keadaan mulia, ya. Diriwayatkan dari Abu Bakar yang poin keempat, bahwa orang yang melanggar atau memang tidak mau membayar zakat gitu ya, itu mereka pasti akan diperangi. Itulah yang terjadi ketika masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Abu Bakar. Pada saat Rasulullah sudah wafat, banyak orang-orang yang menjadi murtad. Murtadnya karena satu pilihan saja, yaitu mereka tidak mau membayar zakat. Sementara yang namanya menjadi muslim, dia berislam, itu paket. Ya dia bersyahadat, ya dia sholat, ya dia menunaikan puasa, dia berzakat, dan dia berhaji gitu. Jadi ini satu paket ya, walaupun ada rukhsah ya, ada keringanan berkaitan dengan masalah haji. Ya, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, ayat ini juga bisa kita ambil ibrah atau pelajarannya, bahwa ayat ini menjadi bukti orang yang mengatakan aku telah bertaubat, ya, perkataannya ini belum bisa diterima sampai dia betul-betul mengiringi ucapannya itu dengan perbuatan gitu ya. Makanya ada yang kita dapati orang seperti melakukan tobat tapi tobat sambel gitu ya, kayak orang makan cabe gitu ya, makan sambel, wah kepedesan, tapi kalau besokannya nggak makan pakai sambel lagi nggak enak. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang keenam, firman Allah, faqtulul musyrikin, itu bersifat umum untuk seluruh orang-orang musyrik dan setiap orang kafir pada Allah, sebagaimana yang memang telah dijelaskan ayat-ayat sebelumnya, bahkan dari surat Al-Anfal juga telah diperjelas. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, firman Allah yang berbunyi innallaha ghafurur rahim, menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang yang terdahulu, seperti kekafiran, penipuan. Ketika mereka bertaubat, semua itu akan diampuni oleh Allah. Masya Allah, begitu ya, betapa besarnya karunia Allah kepada hamba-hambanya, sampai mereka diberikan penangguhan dalam tanda petik untuk berpikir agar mereka kembali ke agama fitrah. Kemudian ayat selanjutnya, ya, ayat ke-6 itu menceritakan jika ada di antara kaum musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungi agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat aman, ya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Karena itu di ayat lanjutannya, yaitu ayat ke-6 ini, Allah memberikan penjelasan opsi, ya. Artinya kalau ada orang yang minta penangguhan, tapi penangguhan itu dalam kerangka mereka mau mempelajari, maka berikan kesempatan itu kepada mereka, gitu ya. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, anterin, gitu ya. Kalau dia mau belajar ke satu tempat, tunjukin tempatnya, istilahnya seperti itu, supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang agama ini, ya. Kemudian dari ayat 6 ini tentu saja kita dapati satu kaedah nanti, ya, ibu-ibu ya, bagaimana Islam itu mensyariatkan pemberian jaminan keamanan, ya. Makanya di ayat-ayat ini surat At-Taubah nanti akan kita dapati bagaimana orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin, gitu ya. Ada kafir zimmi, kemudian ada jizyah yang harus dibayarkan, ada juga kafir-kafir yang lain yang insya Allah nanti akan dibahas secara lebih dalam. Kemudian yang kedua, kita wajib mengajari setiap orang yang meminta untuk minta diajarkan tentang hukum-hukum agama. Nah sekarang bisa kita lihat saja ibu-ibu ya, bagaimana orang ini serius atau tidak untuk mendalami agama. Coba kita lihat sekarang,
Ada orang-orang orientalis, mereka justru mendalami Islam itu luar biasa. Sementara kita sendiri orang-orang Islamnya jauh dari pemahaman yang sesungguhnya. Ya, makanya di sini bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang baik tentang agama, maka dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya. Yang ketiga, ternyata ayat ini memberikan gambaran agar seorang imam itu wajib melindungi seorang harbi yang meminta perlindungan. Jadi kalau ada orang-orang musyrik, ini digambarkannya kafir harbi ya, yang memang sebenarnya harus diperangi ini orang gitu ya, atau harus diperangi ini kelompok, tapi di satu waktu dia minta perlindungan ya, minta dijaga dirinya, hartanya, jiwanya dari berbagai gangguan. Maka ketika dia sudah meminta, pada hakikatnya mereka itu sudah terkalahkan, maka perlu diberikan perlindungan ya. Seorang imam juga yang keempat wajib menyampaikannya di tempat dia merasa aman ya. Misalnya di kampung halamannya, kalau dia di kampung halamannya sendiri kan posisinya pasti akan dilihat oleh masyarakatnya, dia tidak akan merasa takut karena bukan di negeri orang lain dan seterusnya ya. Kemudian kalau ibarat kata mereka sudah dilindungi pada waktu yang telah ditetapkan ya, 4 bulan misalnya, dan dia minta kelonggaran agar bertambah waktunya gitu ya. Ya, maka di sini ada ketetapan yang lain ya. Jika dia masih tetap ingin berada di tempat itu ya, di tempat di mana Darul Islam bercokol gitu ya, maka dia harus kembali kepada nilai-nilai Islam, alias dia harus siap bertaubat dan masuk ke dalam Islam. Tapi jika dia kekeh berkeh dengan prinsipnya, maka dia diminta untuk keluar ya. Seseorang imam wajib menyuruhnya untuk keluar dari Darul Islam ketika keperluannya udah selesai. Dia ternyata minta perlindungannya cuma 2 bulan, dia minta perlindungannya cuma 1 bulan, setelah itu suruh keluar, dia tidak boleh lagi berhak menduduki tempat itu. Makanya di sini kita akan dapati ibu-ibu bagaimana menyedihkannya saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Negeri mereka itu dicaplok oleh Israel, laknatullah alaihi ya. Karena sesungguhnya ini adalah negeri-negerinya umat Islam ya. Nah, kemudian karena apa, kalau seandainya mereka itu mendapatkan perlindungan, anggap sebulan 2 bulan, mereka itu tidak membayar apapun. Tapi jika mereka masih tetap ingin tinggal di Darul Islam ya, misalnya waktu 1 tahun setelah disuruh keluar ternyata mereka masih mau tetap di situ, maka mereka statusnya bukan lagi kafir harbi, tetapi zimmi muwatinin ya, muwatin, dan saat itu diberlakukan kepadanya untuk membayar jizyah ya. Jadi kalau pertama perlindungannya itu ya, mereka mendapatkan perlindungan, tidak perlu membayar apapun. Tapi ketika sudah batasan waktunya habis, mereka harus istilahnya deportasi, kemudian mereka tidak keluar dari Darul Islam itu, sementara mereka tetap minta perlindungan tambahan, maka mereka perlu membayar jizyah. Yang keenam, firman Allah, hatta yasma'a kalam Allah ya, adalah dalil kalam Allah dapat didengar ketika dibaca oleh seseorang. Nah, itulah ya mengapa berkaitan dengan kalamullah pun, yaitu ayat-ayat Allah itu kita perdengarkan atau kita mendengar ya, kita membaca atau kita mendengarkan bacaan orang lain, itu akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya ibu-ibu berkaitan dengan sebab-sebab pemutusan perjanjian dengan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik dan memerangi mereka ya. Sekali lagi ini adalah ayat lanjutan dari ayat pertama tadi, bagaimana tabiat dan kebiasaan mereka. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik
kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula kepadanya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjiannya. Itulah ila akhir ayat menunjukkan tabiat-tabiat orang-orang musyrik, ya. Karena orang-orang musyrik ini mereka itu senang, ya, melakukan pelanggaran, ya. Makanya di sini digambarkan setelah Allah menyebutkan pemutusan perjanjian, ya, terhadap orang-orang musyrik itu, kemudian menyatakan perang terhadap mereka, ya, selama 4 bulan kecuali orang-orang yang memang meminta perlindungan dan keamanan. Ya, Allah menjelaskan alasan pemutusan perjanjian dengan orang-orang musyrik. Pemberian masa tenggang terhadap mereka itu selama 4 bulan, segera menindak mereka jika mereka balelo, ya, melanggar, ya, dengan cara lakukan peperangan, ya, seperti itu. Kita tahu, ya, ada 2 orang-orang yang kaum, ya, yang melakukan perjanjian bersama Rasulullah SAW sampai akhir dari perjanjian itu mereka tetap setia menjalankan perjanjiannya, ya, walaupun mereka dari kaum musyrikin. Siapa mereka? Yaitu Bani Bakar dan Bani Damurah, ya, yang mereka melakukan perjanjian bersama Rasulullah dan tidak melanggar perjanjian tersebut, ya, sampai memang hari yang terjadi di Hudaybiyah, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu karena jauhnya komitmen orang-orang musyrik terhadap perjanjian. Nah, itulah bedanya kaum musyrikin dengan orang-orang beriman. Ya, artinya bagaimana terhadap orang-orang yang tidak memenuhi janji, ada perjanjian perdamaian legal, terhormat dan harus dipenuhi di sisi Allah dan Rasulnya, tapi mereka tetap melanggarnya. Nah, ini kepada Rasul saja, kepada Allah saja mereka melanggar, apalagi dalam kondisi kepada kita sebagai manusia secara keumuman, ya. Kenapa? Karena tabiat mereka itu memiliki kekejian, kedengkian, ya, karena mereka itu termasuk kaum yang licik, menampakkan ucapan yang baik dari mulut mereka tapi perangai yang buruk. Nah, itulah makanya disebut munafik, gitu, ya. Kemudian wa aktsaruhum fasiqun, sebab pelanggaran janji adalah mayoritas yang mereka lakukan. Ini tabiat-tabiat ini kembali diberlakukan oleh mereka. Oleh karenanya hikmah perintah memerangi mereka sesungguhnya itu untuk penguatan, ya, penguatan kepada kaum muslimin, sekaligus juga melihat kepada tabiat atau perangainya kaum musyrikin. Kita masuk di ayat selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana nasib akhir orang-orang musyrik ketika dia bisa dikasih kesempatan taubat, dia bisa bertaubat dan menjadi kaum muslimin secara keumuman, atau mereka yang mengambil langkah dengan cara berperang. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, dan rasanya nggak perlu saya ulang kembali untuk meminimalisir waktu, ya. Jadi kita bisa lihat di ayat 11-12 ini memberikan pesan kepada kita bahwa nasib akhir kaum kafir musyrik yang musyrik, ya, itu ada 2. Yang pertama dengan taubat, kalau mereka betul-betul bertaubat kepada Allah, taubat dari kekufuran yang mereka lakukan, maka tentu ini akan disandingkan oleh Allah, didekatkan sebagaimana orang mukmin secara keumuman. Dan tentu saja yang kedua, peperangan, ya. Jika mereka melakukan istilahnya terjadi penolakan terhadap
perjanjian yang ditawarkan atau taubat yang ditawarkan, maka mereka akan mendapatkan peperangan ya, dan orang-orang mukmin tentu saja siap untuk melakukan peperangan itu. Makanya di sini ayat 10 ya, 11 sampai 12 ini justru memotivasi sebetulnya untuk bertobat ya. Memotivasi kaum musyrikin itu untuk konsekuen dengan hukum-hukum Islam. Makanya dianjurkan untuk menegakkan sholat, membayar zakat. Intinya kalau mereka konsisten, mereka pasti akan mengikuti apa yang disyariatkan, seperti itu ya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah ayat sampai 12. Kemudian kita lanjutkan ayat 13 sampai 15, anjuran untuk memerangi orang-orang musyrik yang merusak sumpah dan perjanjian mereka. Ya, kita lihat ya, dari runut ayat pertama sampai 15 yang akan kita bahas ini, ternyata semuanya itu berkaitan dengan permasalahan pelanggaran janji dan merusak sumpah-sumpah yang pada prinsipnya itu adalah tabiat atau kebiasaan yang mereka lakukan ya. Nah, karena itu Allah melanjutkan dengan menyebutkan sebab yang mendorong untuk memerangi mereka, yaitu pelanggaran mereka terhadap perjanjian, penyerangan mereka terhadap orang-orang mukmin, mereka memulai memerangi orang-orang mukmin, dan keinginan mereka untuk mengeluarkan Rasulullah dari negerinya. Jadi ini adalah upaya ya. Kenapa mereka diperangi? Karena tadi ada upaya untuk memerangi kaum mukminin, dan ditambah lagi ingin mengeluarkan Rasulullah SAW dari negerinya. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran ini jelas ya, tidak akan diterima oleh kaum muslimin secara umum, karena memang itu telah jelas bertentangan ya. Makanya yang poin-poin tadi tolong diingat. Pelanggaran mereka terhadap perjanjian ya, mereka membatalkan perjanjian yang itu merupakan sumpah mereka sendiri sebetulnya. Kemudian yang kedua, mereka mengusir Rasulullah SAW dari Mekah. Kemudian yang ketiga, mereka memulai peperangan. Nah, karena mereka memulai peperangan itu, maka berlakulah tindakan di mana kaum muslimin mencoba menahan dirinya, menunjukkan izahnya, maka terjadilah peperangan. Setelah Allah menyebut 3 sebab yang mendorong untuk maju berperang, ya tadi ya sebabnya 3, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah 4 hal yang lainnya. Ya, apa yang pertama, menyebut hal-hal yang menyebabkan peperangan secara rinci. Ya, yang kedua, memberikan semangat untuk menyerang. Jadi ini support dari Allah kepada orang-orang beriman. Kalau mereka itu nggak boleh gentar gitu ya ketika berhadapan dengan musuh. Yang mereka harus takut adalah hanya kepada Allah. Yang ketiga, Allah lebih berhak untuk ditakuti. Itulah yang diingatkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Yang keempat, jika kalian orang yang beriman, keimanan itu adalah kekuatan yang mendorong untuk maju. Jadi iman itu justru membuat kita semakin optimis ya, semakin percaya diri, dan juga semakin bertambah kekuatan kita kepada Allah, seperti itu. Jadi kekuatan-kekuatan ini muncul dikarenakan memang apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut memberikan motivasi kepada orang beriman. Kita lanjut kepada ayat ke-16 ya, di mana apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Jadi di ayat 16 ini justru Allah memberikan peringatan, ujian orang-orang muslim, dan menjadikan teman kepercayaannya justru bukan dari orang-orang beriman. Nah gitu ya. Kalau ayat ini insya Allah udah jelas bagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menamengi ya, ketika sudah disupport, sudah dikasih motivasi agar mereka mau berjuang di jalan Allah, tapi jangan di satu sisi yang lain ya mereka menjadi lemah dengan pertemanan kepada orang-orang di luar Islam, begitu.
Nah, kira-kira demikian ibu-ibu dari ayat ke-16 ini. Kemudian kita lanjut ayat 17 sampai 18. Ini berbicara khusus tentang permasalahan memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid. Jadi saya ulas sedikit berkaitan dengan ayat 16, ya, bahwa ayat 16 ini hakikatnya Allah ingin mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalangan kaum muslimin itu apakah mereka itu berjihad karena keikhlasan atau mereka hanya ingin prestise, gitu ya. Nah, ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati orang yang berjuang sesungguhnya. Makanya di ayat 17 dan 18 itu berbicara tentang siapakah sebetulnya yang paling pantas untuk memakmurkan masjid. Apakah mereka yang berasal dari musyrikin atau mereka orang-orang yang beriman, ya. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini sebetulnya isyarat buat kita, ya. Sehingga kalau sekarang ini kita temui ada masjid yang dijadikan seperti tempat touring, ya, turis untuk bisa melihat-lihat, itu sebetulnya tidak dibenarkan, begitu ya. Karena itu adalah tempat ibadah, dia bukan museum, dia bukan istilahnya hiasan, bukan hanya tempat pariwisata, bukan, gitu ya. Makanya perlu diperhatikan bahwa ayat-ayat ini sebetulnya memberikan ada sebenarnya asbabun nuzulnya, tapi mungkin nanti ibu-ibu bisa lihat kembali, ya, karena di asbabun nuzul ini ketika Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa Al-Abbas ketika ditawan pada hari perang Badar mengatakan bahwa jika kalian mendahului kami karena Islam, hijrah dan jihad, kami telah memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum orang yang haji dan membebaskan tawanan. Jadi Allah menurunkan ayat maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Dalam riwayat lain akan ditemui pendapat yang lain. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah di awal surat ini menyebutkan pemutusan hubungan, ya, dengan orang-orang kafir, menyebutkan macam hal yang memalukan dan tabiat-tabiat jelek mereka lah, gitu ya, berinteraksi saling tolong menolong, ya, harus tetap terjadi sebab orang-orang beriman itu dikiaskan dengan memiliki sifat-sifat kemuliaan, gitu ya. Di antaranya sifat kemuliaan itu adalah bahwa orang-orang beriman itu harus memakmurkan Masjidil Haram sebagaimana disebutkan dalam asbabun nuzulnya, gitu ya. Nanti ibu-ibu bisa perhatikan kembali berkaitan dengan memakmurkan Masjid Haram, ya. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah hanya mengharapkan Allah semata, maka Allah membangun baginya rumah di surga. Jadi sebetulnya surga itu adalah milik kita orang-orang beriman. Maka siapa yang berhak untuk memakmurkan masjid? Jika kita memang ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka kita orang-orang yang beriman yang harus memakmurkannya. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah meskipun seperti sarang burung untuk telur-telurnya, maka Allah akan membangunkan rumah di surga untuknya. Ya, barang siapa yang memberikan lampu di masjid, maka para malaikat dan malaikat pemikul arsy memohonkan ampun untuk orang tersebut selama di dalam masjid itu ada cahaya dari lampu tersebut. Makanya kenapa orang-orang beriman itu berbondong-bondong untuk melakukan wakaf di masjid, melakukan kegiatan-kegiatan di masjid, saling infak sedekah, ya, itu luar biasa, ya, termasuk di Masjidil Haram ini pun dilakukan, ya.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat terakhir-terakhir ini, ya, yang pertama, tidak ada pahala bagi orang musyrik di akhirat atas perbuatan baik mereka di dunia. Jadi di akhirat mereka udah hilang, ya. Mereka akan mendapatkan ganjaran ketika mereka di dunia saja, sekalipun mereka melakukan kebaikan. Kebaikan itu tidak akan didapatkan lagi nanti di akhirat. Makanya ketika mereka juga memberikan bantuan, membangun masjid misalnya gitu ya, atau memberikan bantuan untuk hal-hal yang berkaitan dengan rumahnya Allah, itu hanya kebaikan dunia yang akan didapatkan. Di akhiratnya mereka tidak akan dapat apapun. Kedua, orang yang mempunyai sifat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, itu merupakan sifat orang-orang beriman yang sesungguhnya. Begitu. Ya, disebutkan di dalam ayat ini, ya, penegasan siapakah mereka yang sesungguhnya berhak untuk memakmurkan masjid, ya. Mereka itu adalah orang yang beriman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walam yakhsha illallah. Maksudnya adalah memberi petunjuk bahwa sebaiknya orang yang membangun masjid hendaknya memurnikan kepada Allah dalam pembangunannya. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur prestise, apalagi berharap A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, anjuran untuk memakmurkan masjid baik secara lahir maupun maknawi. Baik memang kita berkontribusi untuk memperbaiki masjid itu sendiri, ataupun kita memakmurkan masjid dengan cara memperbanyak ibadah di dalamnya. Kemudian larangan untuk masuk ke dalam masjid bagi orang-orang kafir. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Pengalaman-pengalaman didapati di berbagai negara tentu saja, yang awalnya itu adalah masjid yang kemudian berubah menjadi gereja, atau gereja berubah menjadi masjid, itu akhirnya dibuat jadi kacau balau, tanda petik, ya. Seolah-olah mereka tidak mampu menetapkan mana masjid, mana tempat ibadah yang lain. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa finnarihum khalidun, menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu kekal nanti di neraka, tempat mereka itu akan kekal. Terakhir, yang ketujuh, mohon maaf, innama ya'mur, ya. Kata-kata innama itu sebetulnya penegasan, di mana penegasan ini menyebutkan bahwa hanya orang-orang beriman, gitu ya, yang bisa memakmurkan masjid, ya. Karena apa? Hanya yang mempunyai makna. Jadi innama itu maksudnya adalah hanya. Yang mempunyai makna pembatasan adalah dalil bahwa masjid harus dijaga dari hal-hal selain ibadah. Makanya di masjid itu sendiri, kenapa nggak boleh juga datang orang-orang di luar muslim, ya? Orang muslimnya saja pun dilarang ketika di dalam masjid itu melakukan omongan yang tidak berguna, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, hanya berbicara tentang urusan dunia, itu juga nggak boleh, gitu ya. Kemudian yang kedelapan, ayat ini menghendaki larangan terhadap orang-orang kafir untuk memasuki masjid, membangunnya, menguasainya, apalagi untuk masalah kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Terakhir, ayat ini menunjukkan bahwa memakmurkan masjid tidak terjadi dengan kekufuran, ya. Hanya orang beriman berarti yang bisa membangun masjid itu, supaya orang-orang beriman menyadari pentingnya dia berada di dalam masjid dan memakmurkan masjid. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari kita, pasti orang lain yang nanti akan memanfaatkan. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah beberapa waktu akan datang kita akan berjumpa lagi. Kita mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.